1, 2, 3. Baik para hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Karom Bapak Haji Hajami, yang sama kita hormati pengurus wilayah sekaligus mewakili daripada DKM Masjid At-Tawadud, yakni Bapak Matsani. Beliau pun selaku Ketua RW 07 Kelurahan Cengkareng Timur. Yang saya hormati para masing wilayah kelurahan, alhamdulillah ada, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti rangkaian demi rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini sampai dengan selesai tuntas, yakni penyampaian sosialisasi dari BPJS dan juga BCA Syariah. Acara yang keempat yakni penyampaian bimbingan teknis oleh narasumber, yang selanjutnya dilanjutkan dengan audiensi atau pertanyaan dan ditutup dengan doa. Marilah sama-sama kita awali mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi niyatil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan oleh Ketua TNI Kecamatan Cengkareng, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hajami. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, perwakilan dari Masjid At-Tawadud sekaligus Ketua RW yang dari pengurus TNI cabang dan ranting se-Kecamatan Cengkareng yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga telah hadir di hadapan kita perwakilan dari BPJS Tenagakerjaan Cabang Cengkareng dan perwakilan dari BCA Syariah, yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini di masjid yang mulia ini kita ada di masjid. Saya ngingetin, jangan lupa kita i'tikaf di masjid agar kita bisa mendapatkan barakah dan punya nilai ibadah. Kita berada di sini, kita belajar untuk bimbingan teknis pemotongan hewan kurban dan keberkahan sekalian. Pada kesempatan tahun ini DNI kembali mengadakan, kalau yang biasanya tahun-tahun dari tahun 2021 kita mengadakan pelaksanaan Juleha, seluruh kelurahan se-Kecamatan Cengkareng sudah semuanya melaksanakan pelatihan Juleha, dimulai dari tahun 2021 itu di Kelurahan Juleha Sambi, lanjut ke nggak boleh motong di masjid ya, motong di leher aja. Jadi tata cara pemotongan juga sudah diberikan bimbingannya. Saya kira kalau di Cengkareng alhamdulillah edukasinya sudah menyeluruh, cuma memang masih ada beberapa kekurangan dari kita tim jurus seperti ini. Selain biasanya itu alatnya, kemudian tenaga teman-teman sebelumnya. Tahun ini Bapak alhamdulillah mendapatkan fasilitas gratis dari Bang Wawan dan Pak RW. Kita dikasih fasilitas di tempat yang mulia ini,
kemudian ada tadi udah dikasih snack, ntar juga cuma nggak dikasih makan. Ya, ini saya informasiin aja nih Pak RW. Karena kemarin ngobrol sama Pak RW nggak nyanggup kalau ngasih makan buru-buru pakai kaos. Kalau yang udah yang kemarin-kemarin itu pada bangga habis acara buka kaos masing-masing, pakai kaos masing-masing, foto bersama. Hari ini kita nggak pakai itu ya, nggak pakai kaos. Ntar beli. Bentar dulu kan mau dijelasin dulu. Jadi pelaksanaan hari ini gratis semuanya. Ilmunya tinggal didapat nanti dari Bang Wan. Fasilitasnya alhamdulillah dari DKI Jakarta kemarin menginformasikan supaya para DKM memberikan BPJS Tenagakerjaan untuk yang belum, selain penerima insentif. Di masjid itu kan imam atau marbot bisa lebih dari satu. Yang baru dapat insentif dan BPJS hanya satu orang penerima insentif dari masing-masing. Bisa dibeli di sekitar sini. Hari ini satu informasi tentang body, karena banyak yang pada nanyain juga ini, untuk tahun 2025 memang yang cair hanya 3 bulan Pak. Jadi saya banyak banget dapat kue ajamnya juga. Kok segini doang Pak Haji cairnya? Mana mau lebaran kemarin? Ya, saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Ketua DRI Kecamatan Cengkareng, Bapak Haji Ajami. Semoga selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bintang pada hari ini. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi sekaligus menimba ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan kegiatan ini, kumpul yang ada di sini, mendapatkan ridho berkah dan rahmat. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mempercayai tempat Masjid Jamiah Tawadud ini dalam rangka kegiatan silaturahmi dan bintang pada hari ini. Keberadaannya yang seperti ini Pak, masjid. Masjid ini dulu adalah mushola. Berdasarkan kesepakatan bersama, akhirnya dirubah menjadi masjid. Berdasarkan musyawarah, akhirnya pakai genteng keramik dari kayu. Jadi jangan sampai masjid kurang bagus dibandingkan tempat tinggal. Kan kata Pak Ustadz begitu. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan di atas, tinggal sedikit-sedikit perapihan didirikan masjid. Doain Pak jalan. Dapatnya berapa setiap RT. Berikut juga ada donasi donatur dari pihak luar juga, dan juga kita berinisiatif ngumpulin daur ulang. Kan kemarin tuh lebaran kan baik yang beli kulkas baru, banyak yang beli apa baru gitu ya. Jadi kalau yang udah nggak pakai kumpulin dan kita sumbang. Duitnya kita donasikan, kita sumbang buat renovasi. Tapi begitu punya duit kadang-kadang beda orang. Taruh 100.000 kita bersedekah buat jariah masjid, itu berat. Tapi 100.000 kalau kita bawa ke mall, itu kira-kira ada harganya nggak terlalu. Ya ini juga susah dan detail. Jadi pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Panitia Kurban tahun 2025. Bismillah. Ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua PCDRI Kecamatan Cengkareng Bapak Haji Muhammad Hajami SAG beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 017 Bapak Matsani,
sekaligus beliau sebagai pembina menambah segala nikmat kepada kita dan juga kepada keluarga dan juga kepada semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua dari sampai dengan yaumil kiamat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya selalu takut makan sama kaki maksudnya. Kali ini ingin berbagi sharing kita Pak, ya. Karena tentunya di dalam pelaksanaan kurban memang benar ada ilmunya Pak, tapi ilmunya hanya dipakai setahun sekali. Kenapa kudu diadain setiap tahun? Nah itu karena setahun sekali itu Pak. Mohon maaf, 2 hari yang lalu mungkin kita sudah lupa Pak, 2 hari Pak, apalagi ini setahun. Nah ini sudah pada di berapa semua ya Pak? Sudah masuk ya? Insya Allah nanti grup ini ya kita akan jadikan grup komunitas kita Pak. Kita bisa bertanya nanti karena kita waktunya nggak cukup Pak. Ya, mohon maaf waktunya sudah nggak cukup Pak. Nanti kita akan bahas tentang hal yang lain di grup ini aja. Oke? Lanjut. Jangan lupa tulis nama masjidnya, RT RW sama untuk pembuatan sertifikat dan laporan kita ke pihak camat. Ya, lanjut. Tahun lalu Pak. Lanjut. Nah, tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah kenal, ya belum tentu ya kenal banget kan gitu. Ya, ini biodata akhir, biodata Wawan, ya. Kemudian tinggal di sini di Buddha Suci atau di Cita Kasih. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah, dikasih kesempatan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi BNSP lah kalau seandainya orang-orang bilang ya, sertifikasi nasional untuk jurus sembelih halal tahun 2023. Lanjut. Kepot aja Pak, kepot. Nah, ini para peserta sekalian. Salah satu tanggung jawab BNI yang pertama adalah ini Pak Wasallam. Ya, yang kita sebagai jurus sembelih halal ini dipakai Pak. Ya, paling bawah Pak. Ya, jika kau ingin menyembelih sembelih dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkan hewan sembelihan. Cara sembelih yang baik saya yakin semua sudah tahu. Kalau kita pengen tanya senang apa enggak kan gitu. Kayak Allah yang tahu kan seperti itu ya. Gitu. Nanti kita akan bahas Pak. Lanjut. Nah ini Pak, ini kesepakatan para ulama dalam MUI Majelis Ulama Indonesia ya nomor 12 tahun 2009 ya tentang sertifikat. Nah ini Pak yang sebenarnya tidak terbaru Pak, sudah dari tahun 2014 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kan dulu sekarang ini Pak, saya ada Pak, ada penyedia. Ayo Pak. Ya, berapa? Atas ini. Nah ini selanjutnya Pak. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Kalau tadi tentang produknya, nah ini kalau ini ya tentang sertifikasi unit sembelih sertifikasi halal, termasuk si pelakunya, juru sembelihnya itu harus bersertifikat. Tadi Pak Hadi Ademi sudah nyinggung bahwa kalau artinya nanti juru sembelih yang biasa di masjid, di musola yang beli yang hanya setahun sekali itu harus ikut BNSP, ikut Pak. Lumayan harganya Pak. Ya, kalau Jakarta alhamdulillah masih ada di kampung, di masjid, di musola itu cukup dengan sertifikat pelatihan, mengikuti pelatihan juru sembelih halal. Ya, itu saja cukup. Ya, lanjut Pak. Tapi Pak, ini dia. Walaupun nanti eksekutornya atau juru sembelih halalnya sudah pernah ikut pelatihan, Pak. Ya, mana? Ya, ini ya kompetensi juru sembelih halal itu ini aturannya Pak. SKKNI standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKI ini nomor 147 tahun 2020. Ini yang terakhir Pak. Ada 10 kompetensi. Salah satunya paling utama adalah penyebut itu harus orang PP 33 ya, Undang-Undang 33 itu terkait dengan produknya. PP 39 itu terkait dengan pelaksanaannya. Nah, untuk pengaturannya itu adalah di SKKI nomor 147 tentang standarisasi jurusan beli awal. Lanjut Bang, sini ya. Jadi nanti kita skip aja ya. Lanjut Bang. Next di pembahasan berikutnya, mudah-mudahan di grup kita nanti bisa manfaatkan grup nanti untuk kita bisa berbagi ilmu lagi. Nah, pembahasan kenapa bahasan pada hari ini adalah tentang sinergitas dan efektivitas kurban. Kalau seandainya kita pelatihan handling, menyembelih Pak ya, itu sudah biasa. Nah ini Pak, yang kadang-kadang bikin repot kita Pak. Menyembelih Pak cepat ya Pak, motong mah cepat, ya. Prosesnya lainnya Pak bikin lama. Sinergitas adalah kerjasama atau interaksi antara dua atau lebih komponen individu atau organisasi yang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada jika bekerja sendiri-sendiri. Ini kita tahu Pak. Ya, kalau kita paling sering bilangnya Pak, bersinergi. Nah, ya, sinergitas itu sama seperti bersinergi Pak, kerjasama. Ya, karena dalam pelaksanaan kurban ini kita nggak bisa sendiri Pak. Betul Pak? Nyembelih aja sinergi. Kemampuannya ada enggak? Kan gitu. Udah siap-siap nih kita nih ya kan. Contoh misalkan mau kerja bakti ya kan, iya siap kerja bakti udah kumpul Pak, alatnya kan nggak ada Pak. Bingung kita mau kerja bakti, alatnya kan nggak ada. Artinya perlu ada kemampuan Pak di sini. Lanjut Pak. Ya, kenapa sih kita butuh sinergitas? Kenapa? Lanjut Pak. Nih, boleh Pak. Kurban seragam, hijau seragam, cuma tidak jalan Pak. Apa laptopnya? Ya. Tetapi dikarenakan sinergitasnya kurang Pak, efektivitasnya kurang, sehingga pelaksanaan kurbannya kayak tadi seperti video Pak, kagak mempan gitu Pak. Ya, sampai di kalau yang tadi kan cuma diganti golong, ini ganti yang orangnya Pak yang motong. Kita pengen hasil yang baik Pak, semuanya pasti kita ini hasil yang baik. Lanjut Pak. Buat apa kita kumpul-kumpul kayak begini kalau nggak pengen hasilnya baik? Saya yakin semua kita yang hadir di sini insya Allah pengen hasilnya baik. Bagaimana caranya? Karena ini terkait dengan kurban, maka sinergitas itu ya harus kita lakukan dengan apa saja strukturnya. Yang pertama ketua, pasti ya Pak ya? Ada ketua panitia, pemilihan panitia kurban pertama ada ketua panitia. Tugasnya apa? Ya, pimpinan yang mengatur proses penyembelihan. Kemudian ada wakil ketua, tugasnya apa? Membantu ketua. Kemudian ada bendahara, ya mau sekretaris, pandu bangkatan. Tugasnya apa? Mencatat hewan kurban yang buah. Ada yang kurban sunnah, ada yang kurban nazar. Kan harus tahu tuh Pak. Jangan sampai nanti salah kita sebagai panitia. Ya, yang punya hewan itu dia niatnya itu adalah kurban nazar, tapi haknya masih kita kasih. Dia ya datang ya kan, Pak saya mau kurban ya kan, akad dulu dengan panitia. Mau nyembelih sendiri Pak? Enggak Pak, tolong Pak diwakilkan. Nah, ada akad mewakil untuk penyembelihan. Ini harus dilaksanakan. Jangan sampai nanti tidak ada akadnya, ribet Pak urusannya. Paha, oh dikasihnya kepala kan gitu. Nah kita sendiri nanti yang mengajukan. Tulis Pak. Oh Pak kita mana kepala belakang, kepala depan, kepala belakang aja Pak, kanan kiri kan gitu. Iya. Yang kanan pada kanan sekali gitu. Kita catat Pak. Sama juga dengan sapi. Next Pak. Next. Ya harus juga Pak. Kita catat juga. Harus ada Pak. Ya dicatat dan sampai tiga. Karena biasanya nanti pun akan terkait nanti pada saat hewan. Saya mau kurban kan kita nanya pada dia Pak, mohon maaf Bapak Ibu awal niat mau kurbannya apa Pak?
kalau boleh saya tahu nih, wah kemarin anak saya kuliah Pak, ya saya punya najah, ya kan. Nah kalau demi bikin pusing kita, kan kita tukar, betul nggak? Ya kan? Boleh Bu, tapi kepalanya bukan kambing ibu, bukan kambing bapak, tapi kambing orang lain, boleh? Ya udah Pak, itu kepala kambing bukan? Udah paling gitu Pak. Kalau nggak cara begitu nih, mohon maaf, kalau lagi banyak begitu kan ketukar lagi. Anda hanya pakai duit, ya kan? Yang ngejamin kandang, ngejamin hewan, kudu makan, minum, ngopi segala macam pakai anggaran. Ya, proses nanti penyembelihan juga kudu beli anggaran. Nggak punya golok, kudu beli golok. Nggak punya tambang, kudu beli tambang. Duit dari mana? Ya kan? Nah, dulu kandang kita kudu bikin kandang Pak. Dikasih makan Pak, ya kan? Biar nanti pada saat penyembelihan sehat. Ya, ditungguin segala macam. Termasuk penyembelihannya jagal. Ya, kalau kita mohon maaf jagal sendiri nih, insya Allah mungkin bapak udah pada paham semua deh Pak. Kalau kita punya jagal sendiri ya seikhlasnya Pak. Panitia ngomong, buset ya. Gitu. Jadi panitia syukur Bang ya. Ini suruh ngomong bisa kan? Ya pasti artinya kita berharap gitu Pak. Nah tercatat nih Pak nanti kami dicatat Pak. Harus tercatat buat laporan kita nanti infaknya berapa, pengeluaran kita berapa. Kita berharap infak lanjut Bang. Nah Bang, ini udah berapa Bang? Tanya kita ngomong sekian enggak? Ya seikhlasnya ibu dah, ya kan berapa aja. Oh gitu Bang, iya. Kasih Pak, punya sisa itu ambil 20.000. Kalau bilang gimana 20.000 ya kan? 20.000 ya kan? Ya kan? Ya kan? Nanti Pak kalau udah begini pun dia akan lihat, oh panitia serius. Berapa Bang Mawan? Ya kan? 1.000. Kita bikin pilihan biasanya. Ada pilihan. Tahun lalu kita pilihan ya kan 100, 200, 300, 400. Tinggal ibu yang mana pilih. Wah. Ya kan kasih kaos. Ya kan? Gitu. Terus juga kita kasih informasi Pak. Ya, ibu bapak jauh-jauh hari kalau mau kurban tadi Pak. Untuk menggugurkan kurban aja wajib kan harus kita informasi Pak. Jangan salah lagi niatnya. Kalau mau beli atau mau kurban pakai bahasa sunnah ya nanti masuk 50 tahun 2020 takutnya ada orang yang paham nanti Pak. Wah pokoknya salah ya seperti itu potongnya ya kan tak mau. Tapi kalau kita seperti ini kita sudah tahu SKK ini apa sih kan kita sudah belajar apa Pak tulis berbasis SKK ini. Mudah-mudahan ada orang yang artinya paham tentang SKK ini, wah ini bagus nih ya kan berbasis SKK ini. Beli yang di standar ada reward. Nah nanti kalau udah seperti ini orang akan nanya mau berapa duit sih Bang infaknya. Nah, baru kita keluarin surat jurus terakhir nih. Pilihan ganda ya mau berapa Pak? 100, 200, 300, 400. 100 cuma piagam, 200 piagam sama kopi. Lihat udah poel belum? Ya Pak jangan cuma terima aja Pak sekarang ngomong kayak kemarin Pak. Ya kan? Saking sibuknya kita nerimain padahal sih Pak. Ya kan? Ya kan Pak, ini kambing lah perempuan katanya Pak. Ya kan? Iya, yang katanya punyanya berapa kawan katanya gitu. Ya, perempuan Bu yang berlaku. Ya kemudian petugas pengulitan, nah, ini kan kita siapin. Petugas pembersihan jeroan, petugas pencacakan, penimbangan. Ya kan? Kemudian juga ada petugas keamanan Pak, ini penting ya. Banyak kejadian di area kita penyembelihan orang antusias melihat Pak, wah tetap sampai ya Pak. Akhirnya tugas kebersihan juga penting. Lanjut Pak, tugas kebersihan juga penting karena setelah dilaksanakan kalau nggak dibersihin kasihan Pak. Kalau rumahnya jauh apa kecium, kalau rumahnya dekat ya habis ya kita udah meleleh namanya ya kan. Kerjaannya pembuatan kandang, penerimaan hewan kurban, penampungan hewan kurbannya juga seperti apa tahun lalu. Ya karena saya waktu itu ikut BNSP itu dikasih tahu bahwa akhir tahun 2024 adalah proses sudah mulai dilaksanakan.
baik Undang-Undang Nomor 33 maupun PP Nomor 39. Besar kemungkinan nanti kalau sudah berjalan kayak RP tidak memberitahukan, kasihan. Kita juga kesalahan, gimana sih Dewi, ya kan? Agak ngasih tahu ada informasi kayak begini, ada orang sudi daftar, main nggak benar ini, ya kan? Udah Pak, nanti jangan di sini, ya kan? Kalau artinya memang nanti tidak mau benar-benar standar, ya kan? Ribet lagi pengurusannya, ya kan? Minimal kalau kita sudah ikut BIMTEK ini, kurbannya udah banyak, ya, bikin panitia banyak, yang 100 orang, katanya kurban cuma 5 orang, kebanyakan panitia, ya kan? Disesuaikan. Mungkin tahun lalu kan biasanya kelihatan ya Pak, tahun lalu berapa sih, nggak jauh-jauh sih, kita juga nggak jauh-jauh, ya, nggak jauh-jauh. Artinya makanya kita nanti ada tipsnya juga Pak, cara nanti buat kita harus membentuk sinergitas kerjasama yang baik. Ayo, ya kan? Biasanya ini Pak, kami biasanya pas awal itu sudah ada pembentukan, ya, untuk biar bersinergi, ya. Contoh bikin kandang, kalau petugas kandangnya cuma 2 orang, kasihan Pak. Itu Pak ya, kalau sampai diganti sama pisaunya, ya, gitu loh. Secara apa namanya, bahasanya itu lah, efektivitasnya kurang, artinya kemampuannya kurang, ya, pisaunya, goloknya, ya, nada tajam sih kan. Tapi kalau efektivitasnya sudah bagus, yang beli enak kok, ya. Kalau misalnya pakai kandang gede, efektivitas dapat diukur dengan seberapa efektif sumber daya yang dimiliki tadi. Personil, panitia ya Pak, personil itu panitia orang. Bagus nggak nih panitianya kita nih? Ya, biasanya kita akan lihat nih Pak, panitia, oh tahun lalu dia ikut nih, wah nggak beres urusannya. Efektif. Bagaimana caranya kita menyesuaikan tempat, walaupun kecil, sempit, tapi efektif, lebih aman. Kan harus kita atur juga dari sekarang. Peralatan, nah kemampuannya ada kan peralatan di kita tadi, ya. Dulu Pak, dulu saya waktu belum kenal golok sembeli, ya, itu artinya kita kumpulin warga golok sembeli, artinya sudah punya kemampuan kita. Alhamdulillah, cepat, ya kan? 7 sapi aja setengah jam selesai. Ya, kambing sekian aja kita biasa Pak melaksanakan dari jam 8 tahun lalu 37 ekor sapi, 37 ekor kambing, kemudian 6 ekor sapi, 1 ekor kerbau. Itu sebelum Jum sudah mati. Yang paling ditunggu-tunggu masyarakat, daging, ya. Ini harus hasilnya, dagingnya harus apa? Harus tetap segar, agak bau, ya kan, baiklah kualitasnya, ya. Lanjut Bang, yang baik dan halal, selalu baik dan halal. Seberapa besar dampak yang dihasilkan? Masih panitia, oh bagus panitia, sukses ya, kan gitu. Tahun depan jadi panitia lagi kan gitu. Gitu ya. Panitia tahun depan jadi panitia lagi. Tapi kalau jelek Pak, hancur bubar kalau panitia. Ya kan? Timbulnya nanti orang tahan nggak mau kurban di situ, nggak beres panitianya. Kebanyakan panitianya yang ngambil lagi. Salah satu itu Bang ya. Yang tadi saya bilang Pak, kalau sampai pelaksanaan tidak baik, yang kena dampak terburuk siapa? Jaga Pak, urusan beli. Sering kan dengan Pak, ini daging kambing gobrang sama nih, yang potongnya agak benar. Betul Pak? Ini kambing apa sapi dagingnya bau banget nih, kan? Yang potong agak benar. Akhirnya yang jadi siapa? Jaga Pak. Tukang ungkap, diungkap, ya. Akhirnya ketahuan bahwa itu mitos. Faktanya adalah lanjut Pak. Nah, ini salah satunya Pak, kita untuk mendapatkan efektivitas dalam pelaksanaan kurban. Yang ini itu dari awal Pak, dari awal pembentukan, ya kan, sampai nanti pelaksanaan itu paling kayak ini. Paling cadangan biasa, kalau di sini kan panitia siluman. Tadi kan awal kan bawa pisau kan, bawa pokatan,
ikutan bang, ya itu panitia cadangan. Kalau dibilang siluman tadi ya bang, cadangan aja. Itu yang nanti pada hari H. Biasanya banyak panitia cadangan yang baru nama panitia ini sudah kita siapkan untuk jadi koordinator. Koordinator di mana? Hari ini Pak. Nih kamu tim petugas acak, petugas pengulitan. Nanti dia cuma monitor aja Pak, lihat nih. Lu mau torpedo kulit. Kalau nggak digituin Pak, lolos Pak. Ya, jadi tim inti ini udah kita edukasi, udah kita kasih tugas untuk ngawasin. Ya, jadi koordinator aja Pak. Ya. Nah, ini Pak, ini yang kita lakukan selama bertahun-tahun dari awal. Makanya tadi saya bilang, kita tahun kemarin aja 37 ekor kambing, 6 ekor sapi, 1 ekor kerbau, dari jam 8 sampai sebelum zuhur itu udah kelapa. Kita bersinergi dengan pengurus RT dan RW karena masjid dikulitin. Setelah kambing dikulitin Pak, ya kan, udah turunin, kumpulin dulu, jangan langsung di cacah, kumpulin dulu. Panggil sama PRW. RT 1 sampai 18 kumpul. Ya kan? RT 1, ya kan? Ya, contoh Pak. Ambil singkat aja, 40 ekor kambing. Kita sama Pak. Kita sembelih, kulitin, dagingnya kita lepas, tulang, ya, jeroan apa? Kita timbang. Berapa banyak? Totalnya semua berapa? Ya, sapi 8 berapa? Dagingnya ada berapa? Tulang berapa? Timbang, bagi 20. Panggil lagi ya, ambil daging sapi. Nih, kebagian sekian. Lu kecil-kecilin di wadah. Ini kita juga harus kesehatan. Nah, nanti Pak RT ini bisa bantu Pak, balik zaman medsos sekarang. Makanya saya bikin flyer Pak. PW, ayo kirim ke RT, RT kirim ke warga. Udah pada tahu warga, Bang Owan ini mau kurban saya. Ya, mau biar dapat reward kaos. Tadi Bang, yang saya bilang ini. Dioper dah tuh. Ya, tadi ke RT misalkan. Kali ini hari aja Pak. Kalau cuma satu titik doang, mohon maaf. Ya, tapi kalau kita oper ke RT, di RT juga jadi rame Pak. Ya kan? Dari masjid ayo keluarga nih, ayo kita potongin bareng-bareng ya kan gitu. Ini mau dibagiin ke gimana? Masak aja PRT kan begitu kan, nantinya keluarga. Ya kan? Kita capek kan keluar-keluar. Tolong panitia jangan sebelum ada haknya, ada izinnya, main ngomongin aja daging. Tetap Bang. Apa PRT mau bisa-bisa ngomongnya kan? Tetap aja. Pojokan kan? Daging. Ya kan? Itu. Cuma nanti kita panitia sudah menyampaikan pecahan tugas itu akan mempercepat proses pengolahan dan pendistribusian karena nanti langsung Mbak mau PRT langsung didistribusiin. Kalau kita yang olah di masjid satu titik udah nyacakin, ngantongin juga, ngedistribusiin juga, bisa malam ntar nyampainya Bang ke warga. Belum capean? Berubah karena sudah nanti cadangan kalau ngambil sama itu. Nah ini tempat tadi kita bilang efektivitas tempat ya berdasarkan standarisasi ya kandang harus jauh dari tempat penyembelihan. Buat apa Bang? Banyak kejadian sapi ngamuk gara-gara ada temannya disembelih darah ngamuk dia stres dia. Yang repot siapa? Salah satu fakta kebanyakan kita mengabaikan ini, higien dan sanitasi pada saat proses pengolahan. Makanya kalau di kami Pak, bagian tim pengulitan selesai kulit ini Pak, yang ngulitin naik lagi Pak, bukan yang kulitin. Cek dulu, ya kan? Belum mati, tahan dulu, ya kan? Udah mati, lalu tarik ya kan, kepalanya dipotong karena kaki depan itu juga, depan itu kita potong juga karena biar untuk menghindari. Dan tetap yang ngulitin itu beda dengan orang yang nurunin. Yang nurunin itu khusus dan biar tadi tidak ketempel Pak. Tempat pun bisa menimbulkan Pak nanti dampak bahwa kualitas daging akan berkurang. Tempat yang bagaimana kawan-kawan?
ya kan? Ya tadi kecampur tempat-tempatnya. Kita ngolah daging sama ngolah joran jadi satu. Ya kan akhirnya tukang sembelih mau udah bener, udah BNSP, ya kan? Tapi ngolahnya nggak bener. Efeknya nanti daging bau, ya apa cuma itu BNSP juga dagingnya bau. Ya fakta yang jadi buruk, jadi bau. Karena kelamaan. Ya kalau udah lama-lama kan daging pasti bau. Makanya kalau bisa kita punya target 4 jam udah pulang. Makanya kita harus cari cara bagaimana caranya nih biar nantinya jangan sampai lebih dari 4 jam. Nah ini salah satunya Pak, handling. Ya handling ini menentukan gitu Pak. Emang bisa Pak? Ya kalau kita tahu ilmunya, kita paham tekniknya, insya Allah banyak sekarang cara-cara handling yang baik. Kalau dulu kita pakai metode apa? Rope squeeze, barley, ya kan, yang rumput-rumput segala macam ya. Gitu bukannya jatuh terus sampai pada deprok kan begitu, dibekat urusan. Ya kan? Pakai rope squeeze ya kan, ditarik begini ya. Kaki belakang kiri diikat Pak. Ya diikat kemudian masukin kering. Terus Pak pepetin Pak sampai nanti tetap di beling tersebut. Otomatis sapi nggak akan marah-marah. Ya, kalau memang mau bagus diikat dulu, karena cuma susah Pak. Kalau deketin tiang, kita masukin ini susah banget. Gitu. Kalau kita di sini paling kita pegang taruh dulu di pohon, ya kan? Kita tenangin dulu, baru ikat kakinya. Tadi baru kita jalan-jalan Pak. Itu yang di kaki kita kencangin Pak. Lama-lama dia akan ikut. Bikin nyaman Pak, jangan dikagetin. Apalagi mohon maaf, korban itu kan orang banyak banget berjibun. Sapi bukan karena di handling, juga stres, banyak yang lihat. Gitu. Itu harus kita sikapi. Nanti setelah mepet Pak, barulah nih, karena kelemahan sapi di sini nih Pak. Level kita udah pakai cara itu, alhamdulillah Pak. Mau yang sapinya sapi lincah kayak apa sapi kumbang tuh, ya kan? Udah kalau udah kena begitu Pak, udah ketarik itu udah. Selama proses pengikatan kaki ditahan dulu Pak. Beloknya jangan sampai kendor. Kalau dia kendor jangan kamu. Karena kalau dia semakin hatinya agak kencang, tenaga dia akan kuras. Maka itu karena lincir. Ya kan? Kalau enggak artinya kita safety, bukan siapa lagi Pak. Biar dapat BPJS. Oh enggak. Harus Pak. Contoh ini sarung tangan nanti saya. Jangan sampai mohon maaf ini yang kita pegang senjata tajam Pak, setajam silet kalau ada di rumah. Iya kan? Saya Pak. Ya. Kalau sendiri dah, namanya sapi nyembur apa darah kemana-mana. Ya. Kalau kita nggak pakai kacamata nih Pak, kena mata. Kira-kira kalau kita kena mata nih berdarah, refleks nggak kita? Refleks Pak. Kalau berasa tangan mereka ngomong. Kalau kena sendiri, kalau kena orang jadi masalah. Takutnya nanti habis kena darah, ada penyakitnya, besok mata kita bermasalah. Mahalan mana? Kacamata sama juga berobat. Ini punya awet Pak, tahun depan masih pakai lagi. Buat apa? Keamanan, bukannya buat gaya pun. Mau orang pada begini, ya? Gitu. Buat keamanan gitu. Pakai ini, ya, pakai apel. Ini juga sama Bos. Pengalaman. Buat berapa kemudian pekerjaan proyek kan begitu. Standar Mas kayak ini. Ya, kalau nanti datang orang dinas wih, panitia masjid Nurul Amin, keren ya kan? Jadwalnya, lainnya pada pakai seragam, pakai helm, ya kan? Safety. Ya kan? Orang juga kan lihat Pak, bukan masalah gimana nanti pakai Pak. Ya, itu salah satu juga untuk standar dari SKKNI atau APD. Jadi seperti ini ya Pak, kita pakai seperti ini Pak. Ini ada ukurannya Pak. Ini patoknya berapa? Dapat masa tinggi semeter aja. Bang pakai kayu, bambu bisa nggak? Pakai besi lebih bagus. Besi baru bisa bekas, besi bekas udah kita potong setengah meter aja Bang, setengah meter, tapi kita atasnya itu yang platnya itu kan dikasih bekonan, tinggal nanti dipendam setengah meter, kuat Bang, misalnya
Itu aja pakai yang bekas nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Bang Wawan kagak ada begitu ada tiang listrik, silakan kalau memang ada tiang listrik. Kan gitu. Yang penting aman, kan gitu. Tetap kalau kaki, kalau merupakan insya Allah merubinya juga ya. Ya, kalau bisa diterapkan ini Pak. Karena sudah sekarang Juleha makanya ini sistem belt. Nggak pakai rope switch lagi, nggak pakai bandel lagi, pakai ini. Karena lebih cepat, lebih mudah, lebih aman. Next Pak. Kudu siap nih panitia. Makanya kadang-kadang anggaran panitia terbesar itu beli peralatan. Contoh, beli bambu, bikin kandang. Udah keluar bambunya kita tahu hilang Bang. Belilah ada kita bahan bambu, betul loh. Apalagi kadang-kadang ya tanah segala macam. Habis selesai aja tangan. Biar ada kiblat diseret-seret terus sapi. Ya. Itu salah satu menyakitkan sebenarnya. Ya. Karena di dalam SKKNI maupun di dalam Fatwa MUI tidak menghadap kiblat itu tidak dijadikan patokan. Yang bagus artinya sapi udah jatuh di mana langsung sembelihnya di sini. Kayak tahun lalu ya, pas kemudian ada sidak, apalagi yang kita ngomong perayaan Fatihah, beban juga, ya kan? Perayaan Fatihah, ya tapi kita nggak pakai ilmunya, APD-nya nggak dipakai. Sayang jadi ilmunya nggak bermanfaat. Ya, kita nggak tahu tiba-tiba itu loh. Hewan kurbannya sakit, ya pada saat ditaruh di tempat penyembelihan meninggal. Ini banyak yang dilema nih, waduh, panitia korban udah relawan mengganti hewan kurban orang. Bingung tuh saya coba, ada mau jadi panitia orang lain juga, nggak mau. Makanya perlu ada akad. Ini termasuk juga nih Bang, bisa bikin bambu, ya yang hijau tuh Bang, suka keluar tuh. Ya kalau kita motong itu buah ya kan hijau itu ya kan kayak makanan itu lumen cairan hijau. Dahulu kan penyembelihan hewan kurban yang sakit meminimalisir risiko. Tetap Pak, tujuan kita kesini adalah untuk tolak ilmu. Mengingat lagi lah. Kan tadi saya bilang setahun sekali doang kita dipakai dulu. Kalau kagak diingat-ingat nanti lu lupa. Pada saat pelaksanaan ngapain lagi ya? Kan gitu. Katanya goloknya belum berapa ya? Ini ya rumusnya. Karkasnya dapat berapa? Ya dari daging. Ya ini nanti bisa dibaca. Ya nanti dapatnya daging berapa, jeroan berapa, ada rumusnya. Ya biasanya cuma ini mah biasanya dipakai sama tukang daging, sama tukang jagal. Ya buat ngitung nih belinya kemarin atau tidak. Nah kita tuh bisa nanti. Ada yang nawarin sekian, kan kita udah tahu.